yang aku ceritakan itu. Cantiknya. Kalau saya punya anak secantik Aisyah, pasti senanglah rasa. Kalau ada pekerjaan di Malaysia, bawalah dia. Iya, pasti ada. Dan kalau Aisyah mau bekerja di warung makan saya, bolehlah Aisyah ikut saya ke Malaysia. Nanti saya akan uruskan visa sama pasportnya. Soal biaya, tak perlu dipikir. Serius, Bu? Tentulah serius. Saya ni di Malaysia hidup sebatang kara. Suami saya sudah meninggal dunia. Anak tak punya. Makanya seluruh karyawan saya suruh tinggal semua di rumah saya. Bu, maaf ya. Maaf banget. Tapi kalau saya boleh tahu, kira-kira gaji tiap bulannya berapa, Bu? Kalau soal gaji, taklah besar. Cuma 750.000 per bulan. Tetapi kan Aisyah tak perlu lagi mengeluarkan uang makan sama tempat tinggal. Jadi setiap bulannya Aisyah bisa utuh menerima gaji 750.000. Ya Allah, Bu. Jumlah segitu insya Allah udah cukup, Bu. Untuk biaya sehari-hari dan juga tabungan untuk biaya operasinya Bapak. Saya mau, Bu. Saya mau. Saya akan bilang dulu sama Bapak sekarang ya, Bu. Bu RT, Bu saya pamit ya. Makasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ya Allah Bapak, alhamdulillah akhirnya Aisyah udah dapat kerja Pak. Alhamdulillah, alamin. Dan insya Allah nanti uang dari hasil kerjanya bisa ditabung Pak buat operasi Bapak. Kamu kerja di mana? Di Malaysia. Jadi tadi kan Aisyah main ke rumahnya Bu RT. Nah ternyata Bu Ami itu punya sepupu namanya Bu Salwa. Bu Salwa itu dia bikin usaha Pak di Malaysia, jadi kayak rumah makan. Terus Aisyah disuruh bantu-bantu. Udah gitu untuk biaya keberangkatan dan surat-suratnya Bu Salwa yang mau nanggung Pak. Enggak. Bapak nggak mengizinkan kamu kerja di Malaysia. Bapak, kenapa Pak? Pokoknya Bapak nggak setuju. Pak dengerin dulu Pak, Aisyah kan pergi ke Malaysia itu untuk kerja Pak. Ngumpulin uang dan nanti uangnya itu untuk biaya operasi Bapak. Nggak setuju. Pak,
Pos, misi, pos. Iya. Selamat siang, Pak. Ada surat untuk Pak Rahmat. Si, Pak. Assalamualaikum. Bu Salwa. Bu Salwa. Tampaknya tak ada orang di rumah. Bu Salwa. Bu Salwa. Anehnya, baru kali ini Bu Salwa tidak mengantarkan catering. Biasanya kalaupun toh warung nasi tutup, catering buat saya tetap diantar. Salwa. Gadis itu wajahnya kenapa mirip seperti aku waktu muda? Bu Nurma. Bu Salwa kurang sehat tampaknya? Iya, Bu. Kemarin saya dirawat di rumah sakit. Semua karyawan saya menjaga saya di rumah sakit. Jadi catering Bu Nurma tak diantar. Mohon maaf sekali lagi Bu Nurma. Tak apa Bu Salwa. Kalau cuma 1-2 hari, saya dan suami bisa makan di restoran. Dan saya tak mungkin ganti catering Bu Salwa karena saya sudah cocok sama masakan Bu Salwa. Masakan Indonesia. Terima kasih Bu Nurma. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya Bu Nurma. Cepat pulih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dia mirip sekali sama ibu. Cuma dia kelihatan jadi lebih cantik. Tapi ibu kan sudah meninggal waktu jadi TKI. Makanya saya ini berencana mau istirahat total Bu Norma. Jadi warung tuh mau saya tutup. Dan saya tidak menerima catering lagi. Lalu macam mana dengan nasib saya? Silahkan. Saya permisi, Bu. Terima kasih Aisyah. Mata tuh, tatapan mata tuh seperti pernah aku kenal. Namanya juga sama dengan nama anakku Aisyah. Mungkin sekarang Aisyah juga sudah sebesar ini. Bu Norma, tadi tuh Aisyah. Dia tuh orang Indonesia dan pandai memasak seluruh masakan Indonesia. Rasanya pun lezat, Bu. Pokoknya kalau Bu Norma mau menerima dia kerja di rumah Bu Norma, pasti Bu Norma senang. Soalnya masakannya lezat nian. Selama ini aku tak mau memakai pembantu karena aku takut Bang Mahmud selingkuh dengan pembantuku. Tapi tampaknya gadis nih gadis baik. Dia tak akan menggoda Bang Mahmud. Macam mana saya nak cakap Bu Salwa?
saya tuh tak pernah pakai pembantu. Bu Salwa tahu itu. Tapi tak apalah Bu Salwa. Saya coba dulu beberapa hari Aisyah ini di rumah saya. Kalau nanti masakannya cocok dengan rumah saya, dengan saya, dia nak boleh kerja di tempat saya. Alhamdulillah kalau macam tuh. Pokoknya saya yakin Bu Norma pasti suka dengan masakannya. Ya Allah, kenapa setiap melihat Bu Norma, aku seperti melihat ibuku sendiri, ya Allah. Silakan. Siapa budak tu? Biasanya adik kan tak ada suka ada perempuan lain di rumah ni. Itu pembantu baru kita, Bang. Bu Salwa, pemilik catering, sudah tak dapat lagi terima pesanan. Nah, Bu Salwa tuh tawarkan Aisyah kerja di sini. Dan menurut Bu Salwa, masakan Aisyah tuh lezat untuk masakan Indonesia. Jadi kita tak perlu repot cari-cari catering baru, belum tentu abang suka. Oh, macam tu rupanya. Lancang ya, ganggu suami orang. Bu, saya nggak ngapa-ngapain, Bu. Tapi Tuan yang mau... Maaf kalau saya bikin awak kaget tu. Awak pasti suka kan kalung ini. Saya yakin awak pasti takkan tolaklah pemberian saya ini. Iya kan? Sinilah Tamar tak pasangkan itu. Maaf Tuan, tapi saya nggak suka kalung, apalagi perhiasan. Beraninya awak menolak pemberian saya, ya? Sini. Dengar, kau harus tahu apa fungsi kau di rumah ini. Kau ini cuma jongos di rumah ini, babu. Jadi jangan pernahlah kau tolak apa yang aku berikan dan apa keinginan aku ini. Ayo ke kamar. Tapi Tuan gak boleh kurang ajar sama saya, Tuan. Ke kamar. Assalamualaikum Pak Rahmat.
Waalaikumsalam Pak RT. Bu, bagaimana? Ada berita dari anak saya? Semalam saya itu bermimpi anak saya datang kemudian memeluk saya. Gimana? Kok kelihatannya bingung?